Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya de los Canvas chapter 113 sampai 115. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Para sen perunggu dan perak dikirim ke Jamir untuk mencari kapal legenda yang digunakan perang suci sebelumnya untuk menghentikan Los Canvas. Kapal tersebut akan digerakkan menggunakan Orichalcon yang menyimpan kekuatan Poseidon. Yato berhasil menemukan kapal legenda tersebut namun tertutupi balok es. Ia mencoba menghancurkan dengan jurus Unicorn Gallop, namun sayangnya gagal. Tidak lama, Regulus muncul, sen emas Leo yang dijuluki Singa Muda. Ia menyuruh Yato untuk minggir karena Regulus akan mencoba menghancurkan esnya. Tanpa aba-aba, Regulus mengeluarkan jurus Lightning Plasma. Es yang sulit dihancurkan dibuatnya seperti debu dalam sekejap. Para sen terkagum melihat kekuatan Regulus. Mereka hanya melihat sekelebat cahaya, tetapi es tersebut tiba-tiba hancur begitu saja. Yato menjelaskan kepada Yujuriha, tinju Regulus mencapai kecepatan cahaya. Dalam 1 detik, ia melancarkan jutaan pukulan. Regulus seusia dengan Yato karena mereka adalah teman saat menjadi calon sen. Regulus dibawa 5 tahun yang lalu ke Sanctuary oleh Sisyphus. Ia anak berbakat yang saat menjadi calon sen memiliki kosmo di atas rata-rata para calon sen, sehingga Regulus dilatih langsung di bawah bimbingan Sisyphus. Ia adalah seorang jenius. Yato lalu melihat sekeliling kapal yang telah terlepas dari kurungan es. Ia melihat kondisi kapal yang sudah mulai bobrok. Para sen perunggu lalu menyuruh Yato, Yujuriha, dan Regulus untuk mundur, karena ini giliran mereka. Mereka ditugaskan oleh Athena untuk memperbaiki kapal agar layak digunakan. Di Sanctuary, Unity berhasil sampai untuk mengirimkan Orichalcon dan melaporkan kematian Degel dan Kadia. Ia meminta maaf dan menyesal atas kematian kedua sen emas. Karena kesalahannya, Sanctuary kehilangan 2 sen emas sekaligus. Unity sudah siap menerima hukuman yang akan menantinya. Ia bersujud dan memohon agar ia dihukum. Athena menyuruh Unity mengangkat wajahnya. Ia meminta agar Unity tidak melupakan sosok Kadia dan Degel, karena setelah ini Unity akan menjalani hidup yang dihantui dosa masa lalu. Dan Unity pun tidak boleh patah semangat, karena rakyat Blue Guard membutuhkan Unity, dan Unity tidak sendirian. Unity menangis sejadi-jadinya. Ia berterima kasih kepada Athena dan akan menjalani hidup sesuai arahannya. Sambil memandang keluar Sanctuary, Athena merasa sepi karena sudah kehilangan 2 sen emas yang cukup dekat dengannya. Tinggal Sisyphus dan Sion sen emas yang berjaga. Sisyphus menyarankan agar Athena segera mengirimkan Orichalcon ke Jamir agar bisa segera menghentikan Los Canvas. Tenma dengan kosmonya yang meledak-ledak baru saja kembali dari pelatihan Depteros. Ia meminta Sasha untuk tidak membuang-buang waktu agar bisa mengirimkan Orichalcon ke Jamir dan berangkat menuju Los Canvas. Athena kaget karena kemunculan Tenma yang tiba-tiba, namun di satu sisi hal tersebut membuatnya tenang. Tenma senang karena ia datang sebelum perang akhir dimulai. Ia punya banyak hutang kepada Alon dan ingin membalasnya secara langsung sekaligus. Tenma sudah berlatih dan menjadi lebih kuat, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan Athena lagi. Melihat Tenma yang begitu akrab dengan Athena, Sisyphus menyuruh Tenma agar menjaga sikapnya, karena sekarang posisinya adalah antara Dewi dan Sen. Sisyphus lalu meminta izin untuk pergi lebih dulu untuk mempersiapkan keberangkatan, karena tugas mengawal dan menjaga Athena akan Sisyphus serahkan pada Tenma. Ia pun pamit sambil tersenyum. Dalam hati Sisyphus, ia berkata Sisyphus tak menyangka akan berdampingan melindungi Athena bersamanya. Ia pun sangat senang ini terjadi. Tenma lalu menceritakan kepergiannya ke Pulau Kanon kepada Athena. Hal tersebut dikarenakan ia sangat kesal dan ingin menjadi lebih kuat. Tenma merasa banyak sen yang mati di depan matanya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara mereka yang sudah mati bergema di kepala Tenma. Ia harus menjawab harapan mereka. Athena sempat khawatir saat Tenma tiba-tiba menghilang, namun kini ia sudah cukup merasa tenang. Kembali ke tempat Regulus. Regulus kagum melihat pekerjaan para sen perunggu yang sangat cepat. Jika terus berjalan seperti sekarang, perbaikannya akan cepat selesai sebelum Orichalcon datang. Kedatangan Regulus ke Himalaya untuk berjaga-jaga jika serangan dari para Spectre, namun keadaannya malah jauh lebih baik. Regulus melihat alat perkakas yang digunakan para sen perunggu, namun Sen Wolf Junker menasihati Regulus agar jangan asal pegang, karena jika perkakas dipegang amatiran seperti Regulus, alat tersebut akan ngambek. Regulus meminta maaf dan memuji kinerja para sen perunggu, karena sepertinya semua menjadi terlihat baru. Namun menurut Junkers, yang hebat malah kapal kayu yang sedang mereka perbaiki. Sejarah kapal dibuat para era Dewa Dewi.
Kapal ini terbuat dari pohon raksasa di Olympus. Ketahanan kapalnya semakin meningkat, merespon kehendak dan kekuatan para Sen. Kapal ini merekam semua perbaikan dan perawatan yang dilakukan oleh para leluhur zaman dahulu. Kapal harapan yang telah melalui arus badai Perang Suci dan bisa bertahan hingga zaman ini karena emosi dan harapan-harapan orang-orang di dalamnya. Sama halnya seperti Claude. Walau kita sudah mati, Claude akan diwariskan dan diperbaiki dan akan diteruskan oleh generasi selanjutnya, sehingga harus dijaga baik-baik. Di tempat Garuda Ayokos, Behemoth Violate melapor keberadaannya para Sen di Jamir. Ayokos akan segera bersiap dan pergi ke sana. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.